Dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR RI dengan Komite Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU pada Rabu 29 Maret 2023 kemarin, Menko Polhukam selaku Ketua Komite TPPU Mahfud MD mengungkap latar belakang diungkapnya transaksi janggal senilai 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Mahfud MD menceritakan diungkapnya transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan itu berawal dari obrolannya dengan Presiden Joko Widodo di dalam pesawat usai menghadiri acara Harlah 1 Abad NU di Sidoarjo, Jawa Timur pada Februari 2023 lalu. Dalam penerbangan tersebut, Mahfud MD mengungkap Presiden Jokowi marah karena indeks persepsi korupsi Indonesia menurun dari 38 untuk tahun 2021 menjadi 34 untuk tahun 2022. Kemudian kepada Presiden Jokowi, Mahfud MD menjelaskan ia telah mengundang Transparansi Internasional maupun Litbang Kompas untuk mencari data penyebab turunnya indeks persepsi korupsi Indonesia. Lalu terungkap hal yang menyebabkan indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena pelayanan publik menurun, utamanya korupsi di bea cukai dan perpajakan. Selain itu, Mahfud MD mengungkap korupsi di DPR juga turut membuat indeks persepsi korupsi Indonesia menurun karena transaksi berbagai urusan banyak terjadi di DPR dan banyak anggota dewan yang berfungsi ganda, yang punya profesi di luar DPR sekaligus menjadi anggota DPR. Sedangkan untuk menghidupkan profesi di luarnya, Mahfud MD menyebut anggota dewan menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Kemudian saat kasus penganiayaan yang dilakukan anak pegawai pajak Rafael Alun Trisambodo terungkap dan mencuatnya profil kekayaan Rafael Alun yang dinilai janggal, Mahfud MD kemudian memerintahkan PPATK untuk menelisik lebih jauh terkait Rafael Alun dan terungkapnya transaksi janggal sebesar 349 triliun rupiah di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebulan lalu ketika ada acara 1 Abad NU di Sidoarjo itu saya diajak pulang bersama oleh Presiden satu pesawat dari Surabaya. Karena apa? Membahas indeks persepsi korupsi. Presiden pada waktu itu agak marah. Kenapa indeks persepsi korupsi kita itu turun dari 38 menjadi 34. Saya lapor ke Presiden, saya sudah ngundang Transparansi Internasional. Saya sudah ngundang Litbang Kompas, saya sudah ngundang partnership, minta data kenapa ini turun. Gitu. Saudara apa turun? Itu kita yang turun itu di bidang pelayanan publik dan terutama korupsi di bea cukai dan perpajakan. Clear itu penjelasannya. Yang kedua, facilitation payment. Di dalam pelayanan publik di berbagai tempat itu, orang sekarang Pak bayar, mau naik pangkat bayar ke siapa, kalau enggak punya channel itu enggak bisa. Itu transparansi internasional. Sehingga saya katakan Bapak Presiden ini masalahnya yang paling besar itu ada di situ. Lalu korupsi di mana lagi? Maaf, di DPR. Baca aja di situ. Kenapa? Wah di situ transaksi. Berbagai urusan juga banyak di situ karena banyak yang berfungsi ganda. Punya profesi di luar, menjadi anggota DPR. Untuk menghidupkan profesi luarnya, menggunakan kedudukannya sebagai anggota DPR. Itu clear. Saudara kalau tidak percaya undang saja itu Transparansi Indonesia. Gitu. Nah, itulah sebabnya saya tuh sejak itu lalu ini pajak dan bea cukai ini masalah.